إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Darul Ihsan rahimani wa rahimakumullah. Hafizani wa hafizakumullah ta'ala jami'an. Sesungguhnya di atas muka bumi ini banyak kita lihat manusia melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Banyak kita lihat manusia melakukan perbuatan kemaksiatan. Apa sebab? Karena mungkin salah satu sifat ada yang hilang dan sirna dari diri mereka. Banyaknya pelanggaran dan dosa yang dilakukan manusia, mungkin bisa jadi satu sifat ini sudah tidak ada di dalam diri mereka. Sifat apa itu? Yaitu sifat yang sangat agung, sifat yang sangat mulia, yaitu sifatul haya, yaitu sifat malu. Maka ketika sifat malu ini hilang dari diri seseorang, maka jangan heran apabila dia tidak malu lagi membuka auratnya. Jangan heran apabila ada orang tidak malu minum minuman khamr, minum keras. Jangan heran ketika sudah tidak punya rasa malu banyak orang berzina. Jangan heran ketika sudah hilang rasa malu banyak orang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Maka umat Islam penting bagi kita untuk terus menjaga sifat yang sangat mulia ini, yaitu sifatul haya, sifat malu. Dan ketahuilah bahwasanya sifat malu itu ada dua kata para ulama. Yang pertama yaitu al-haya'us syar'i atau al-haya'ul mahmud, yaitu sifat malu yang syar'i, sifat malu yang terpuji. Inilah sifat yang harus kita terus tancapkan di dalam diri kita. Jangan sampai kita buang, jangan sampai kita hilangkan sifat malu yang syar'i, malu yang terpuji, yaitu sifat malu untuk bermaksiat kepada Allah, malu melakukan dosa-dosa dan pelanggaran. Maka ini merupakan sifat yang sangat bagus, sifat yang sangat terpuji. Kemudian yang kedua yaitu al-haya al-madhmum atau al-haya ghairu syar'i,
yaitu sifat malu yang tercela, sifat malu yang tidak syar'i, yaitu sifat malu yang seringkali menghalangi seseorang daripada kebaikan-kebaikan dan pahala. Sifat malu yang seringkali menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Maka oleh karena itu Imam Mujahid pernah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyan wala mustakbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu, tidak akan bisa mempelajari ilmu syar'i orang yang malu dan orang yang sombong. Maka malu di dalam menuntut ilmu, maka ini malu yang kurang bagus. Ya, disuruh maju ke depan oleh guru dia malu. Atau DKM Darul Ihsan mengadakan belajar tajwid, belajar bahasa Arab, dia malu, nanti belepotan bacaannya, dia malu. Atau disuruh kajian, disuruh sholat ke masjid, dia malu. Disuruh berinfak, dia malu. Disuruh gotong royong, dia malu. Malu yang seperti ini, kata ulama, malu yang tercela, karena bisa menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu, mendapatkan kebaikan-kebaikan dan manfaat. Umat al-Islam, maka pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan ada beberapa fadilah, ada beberapa keutamaan-keutamaan bagi orang yang memiliki sifat malu yang syar'i, sifat malu yang terpuji. Tentu sangat banyak sekali faedah, sangat banyak sekali fadilah dan keutamaan sifat malu yang syar'i. Namun pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan 4 saja, yaitu 4 fadilah keutamaan bagi orang yang memiliki sifat malu yang syar'i, malu yang terpuji. Yang pertama, keutamaan bagi orang yang memiliki sifat malu yang syar'i adalah yaitu al-haya miftahu kulli khair. Malu adalah kunci dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka ketahuilah bahwasanya tatkala kita memiliki sifat malu, malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk menzalimi orang, malu memakan harta anak yatim, malu untuk berdurhaka kepada orang tua. Kalau malu yang seperti ini, maka keutamaannya adalah dia akan mendapatkan kunci-kunci kebaikan. Mudah bagi dia untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Sebagaimana seorang sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-haya'u kulluhu khair. Hadis riwayat Muslim. Bahwa Nabi bersabda, malu itu adalah semuanya mengandung kebaikan-kebaikan. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi juga bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidaklah mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan dan terus kebaikan dan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umat al-Islam, maka inilah keutamaan yang pertama bagi orang yang memiliki sifat malu yang syar'i. Maka itu adalah kunci kebaikan-kebaikan untuknya. Karena orang kalau malu berbuat riba, malu minum khamar, malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat, maka alhamdulillah kebaikan yang akan datang kepada dia. Berbeda jika ada orang yang tidak malu, akhirnya dia buka jilbab. Kita lihat di Facebook, di TikTok, dia joget-joget tanpa busana, kadang-kadang masih kelihatan dadanya, rambutnya dan seterusnya. Padahal menutup aurat bagi wanita hukumnya wajib, tapi karena sudah tidak ada rasa malu, akhirnya dia pertontonkan auratnya. Ada juga yang melakukan dosa, menzalimi orang, menghardik anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, dan kezaliman yang lainnya. Ini merupakan gara-gara sifat malu kadang-kadang sudah sirna dalam dirinya. Maka oleh karena itu pentinglah bagi kita untuk mempertahankan sifat yang mulia ini, yaitu keutamaan yang kita dapatkan pertama adalah bahwa orang yang memiliki sifat malu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan pahala. Kemudian keutamaan sifat malu yang syar'i yang kedua, apabila ada orang memiliki sifat malu yang syar'i, maka ketahuilah bahwasanya al-haya syu'batun minal iman. Keutamaan yang kedua adalah bahwa malu itu adalah bagian daripada iman, cabang daripada keimanan. Sebagaimana dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, in al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq
wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Nabi pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Iman ibarat sebuah pohon, dan pohon itu memiliki, kata Nabi, iman itu memiliki 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi, kata Nabi, perkataan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Dan Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah cabang atau ranting daripada keimanan, dahan daripada keimanan. Muncul pertanyaan di benak kita, muncul pertanyaan di kalangan para ulama, mengapa Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman? Kenapa Nabi menutupnya dengan malu, cabang malu? Bukankah masih banyak cabang-cabang yang lainnya? Cabang sedekah, cabang infak, cabang berbuat baik, cabang saling memberi hadiah, cabang yang banyak sekali, cabang-cabang keimanan. Tapi kenapa Nabi memilih cabang malu untuk menutup hadis ini? Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari dahan keimanan. Maka kata para ulama, karena sifat malu sudah mewakili cabang-cabang yang lainnya. Sifat malu sudah mewakili cabang-cabang yang lainnya. Maka pantas Nabi memilih sifat malu untuk menutup hadis ini. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian atau ranting cabang daripada keimanan. Karena kalau sudah hilang sifat malu ini, maka cabang-cabang yang lainnya pun jadi sia-sia. Akhirnya melakukan dosa sana sini dan seterusnya, karena sudah tidak punya rasa malu. Maka umat Islam, pentingnya sifat malu yang mulia ini adalah, keutamaannya adalah malu ternyata bagian daripada keimanan. Ustaz, tapi kenapa di sekolah-sekolah kita sering dengarkan guru-guru mengatakan kepada anak kita, hei, buang rasa malumu, jangan malu, buang rasa malumu. Padahal rasa malu tidak boleh kita buang, harus kita kokohkan, karena dia bagian dari keimanan. Oh, maksudnya daripada guru-guru tersebut malu yang kedua. Karena sudah kita sebutkan tadi, malu yang syar'i, ada juga malu yang tidak syar'i. Jadi maksudnya di sekolah itu, buang rasa malu kalian, maksudnya jangan malu, yaitu malu yang madhmum, malu yang tidak syar'i. Disuruh kerjain PR, dia malu. Disuruh maju nulis di papan, dia malu. Disuruh baca surah Al-Fatihah, dia malu. Maka malu yang seperti ini tentu jelas, ya harus kita buang, karena menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga, keutamaan sifat malu yang syar'i yang dimiliki oleh seseorang adalah al-haya'u khuluqun yuhibbuhu Allah tabaraka wa ta'ala. Malu adalah akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang sahabat, yaitu Ashaj Abdul Qais, pernah mengatakan, Nabi pernah berkata kepada Ashaj Abdul Qais, Nabi mengatakan, inna fika la khuluqaini, atau dalam riwayat yang lain, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah. Wahai Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Beliau mengatakan, qultu wa ma huma ya Rasulullah, kira-kira dua sifat apa itu ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah dariku? Maka Nabi menjawab, al-hilmu wal haya, yaitu sifat lemah lembut dan sifat malu, yaitu malu yang syar'i. Hadis sahih disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Umat Islam, maka keutamaan yang ketiga yang didapatkan oleh orang yang memiliki sifat malu yang syar'i adalah, yaitu malu yang syar'i merupakan sifat yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ingin dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertahankan sifat malu yang syar'i dan pertahankan sifat lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh bengis, tidak boleh dikit-dikit KDRT pada istri dan anaknya, jangan. Lemah lembut,
atasan lemah lembut kepada bawahannya, bawahan hargai juga manajer dan atasannya, lemah lembut mendatangkan keindahan. Apa kata Nabi? Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan sesuatu itu akan semakin indah. Tapi sebaliknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan sesuatu itu tidak indah lagi. Maka jika ingin indah di pabrik ini, semua harus memiliki sifat lemah lembut, mendatangkan keindahan, kenyamanan insyaallah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Umat al-Islam, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan ini, yaitu keutamaan bagi orang yang memiliki sifat malu yang syar'i pada dirinya adalah bahwa al-haya'u mani'un min fi'lil qaba'ih wal munkarat wal fawahish. Bahwasanya sifat malu yang syar'i dapat mencegah seseorang daripada berbuat keburukan-keburukan, kemungkaran dan pelanggaran dosa dan kemaksiatan. Maka orang yang memiliki sifat malu yang syar'i pada dirinya, maka insya Allah mudah bagi dia untuk menghindarkan dirinya dari berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan, karena dia malu kepada Allah, malu kepada Rasulnya, sehingga dia berpikir dulu baru dia berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Umat al-Islam, maka oleh karena itu seorang sahabat yaitu Abu Mas'ud Amr bin Qais, Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya suatu ucapan yang sudah dikenal oleh seluruh manusia dari nabi-nabi sejak dahulu, semua nabi selalu mengatakan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu sudah tidak punya rasa malu, maka silahkan berbuat sekehendakmu, silahkan berbuat sesukamu. Ustaz, apakah memang Nabi menyuruh kita berbuat dosa? Tidak. Tetapi ini kata ulama al-wa'id, ini merupakan ancaman bagi orang yang tidak memiliki rasa malu yang syar'i. Seolah-olah Nabi mengatakan, hei kamu laki-laki, hei para perempuan, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu yang syar'i pada dirimu, hati-hatilah, kamu mudah tergoda oleh tipu daya syaitan dan iblis, sehingga gampang bagi kamu untuk berbuat sesukamu. Maka seolah-olah ini ancaman bagi kita. Ketika kita tidak memiliki sifat malu yang syar'i, maka mudah bagi kita untuk berbuat dosa-dosa dan pelanggaran. Maka jangan heran apabila di zaman ini banyak orang melakukan dosa-dosa dan pelanggaran di pinggir jalan, di bawah pohon, di warung kopi, di tempat-tempat remang-remang dan seterusnya. Bahkan di sosial media dia tidak malu, dia joget-joget, dia nampakkan auratnya. Ada juga yang nge-share video-video yang na'udzubillah summa na'udzubillah, berarti sifat malu hilang pada diri mereka. Pantas Nabi mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu sudah tidak punya sifat malu lagi, maka silahkan, ya sekarangmu, sekehendakmu,
silahkan. Tapi ingat, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, maka seperti itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan balasannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan seorang hamba. Umat Islam, maka inilah beberapa pentingnya atau keutamaan daripada sifat malu yang syar'i. Maka mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, mudah-mudahan dianugerahkan sifat al-haya asy-syar'i, sifat malu yang syar'i, agar kita mampu meraih keutamaan-keutamaan yang tadi, dan agar mampu kita mengerem diri kita, mencegah diri kita dari berbagai macam dosa-dosa dan pelanggaran. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita saat ini telah juga mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana allati huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mulhidin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zamanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.